Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin, maka tidak ada ungkapan yang lebih patut untuk kita ucapkan kecuali ungkapan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di masa-masa yang carut-marutnya pemahaman, tercerai-beraikannya akidah umat Islam, berkumpulnya segala penyimpangan, namun Allah Ta'ala menunjukkan hati kita untuk memilih suatu jalan yang mudah-mudahan ini adalah jalan yang Allah ridhai, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan jalan yang tidak ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini mengantarkan kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak, bab tentang al-amalu bil Quran wal hadis, soal yang ke-6, yaitu kaifa tuhibbullaha wa rasulah. Ya. Bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam poin atau soal yang ke-6 ini itu dijawab, uhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Ya, kita mencintai keduanya, yaitu dengan bi ta'atihima. Jadi kita mencintai Allah, mencintai Rasul itu dengan bentuk mentaati keduanya. Ya. Dan wattiba'i mengikuti awamirihima tentang perintah-perintah keduanya. Ya. Jadi kita mencintai Allah dan mencintai Rasul itu dalam bentuk apa?
mentaati keduanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Dalam poin ini, dalam bab 6 ini kita akan membahas dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana cara kita bisa mencintai Allah. Dengan kecintaan yang benar. Ya, bagaimana cara kita bisa mencintai Allah dengan kecintaan yang benar. Cinta itu termasuk ibadah dalam hal apa? Ibadah dalam apa? Cinta termasuk ibadah bukan? Gak punya cinta? Atau putus cinta? Cinta termasuk ibadah bukan? Bukan. Kok penasaran tuh zaman? Cinta itu termasuk ibadah bukan? Masuk. Ibadah apa? Masih lupa? Ibadah ada berapa macam? Anwa'ul ibadah. Ini tolong diingat-ingat. Ibadah ini wonten pinten macam? Masya Allah. Kaken pengajian gitu nih. Sampai gak eling-eling. Anwa'ul ibadah khamsah. Ibadah niku dibagi wonten gangsal. Pinten? Wonten 5. Ini kok sampean catet, didoleki catetane sing suwe ketemu. Akhirnya catetane double. Cinta niku dibagi dados gangsal. Tiling-iling. Nomor setunggal, nomor 1, yaitu ibadah lafziyah. Ibadah lafziyah, ibadah dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk lisan, lafaz. Ibadah dalam bentuk lafaz. Ini mungkin dibuaki wonten pinten-pinten macam ini. Nomor kali ibadatu fi'liyah. Ibadah dengan bentuk perbuatan. Ibadah dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, ibadatu qalbiyah. Ibadah dengan hati. Ya, nomor 3, ibadah dengan hati. Kemudian yang keempat, ibadatu maliyah. Ibadah dalam bentuk harta. Ya, ibadah dalam bentuk harta. Nomor gangsal, ibadatut tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, niku macam-macam ibadah. Setunggal napa? Ibadah dengan lisan. Contohnya napa? Ucapan la ilaha illallah. Makanya kan disebutkan ini dinukil oleh hadis di mana Nabi mengatakan bahwa al-iman syu'bah berapa? Iman itu memiliki 60 sampai 70 cabang. Fa afdaluha, dan cabang iman yang paling tinggi qaulun
la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi yang ketiga mengatakan al haya min syu'batil iman, rasa malu itu bagian dari cabang iman. Niku diambil dari hadis niki, ngaten lho. Ya, amalan atau ibadah dengan lisan diambil dari qaulun la ilaha illallah. Ibadatu fi'liyah, ibadah dengan perbuatan diambil hadis menyingkirkan. Nah, kemudian masuk rasa malu, masuk ibadah apa niki? Qalbiyah. Termasuk di antara ibadah qalbiyah ikhlas, sabar, qanaah, zuhud, takwa, tawadu, dan di dalamnya apa? Mahabbah, ar-raja, wal khauf, al-bughdu, benci. Nah, niku termasuk napa? Ibadah-ibadah qalbiyah. Bener? Nah, jadi mahabbah niki perlu dipun bahas. Carane mencintai Allah niki urusan hati. Nek panjenengan kali kula nek pengajian-pengajian ditakoni jelas muni seneng ning Gusti Allah niku. Ndak mungkin wong ditakoni sampean cinta nang Gusti Allah mboten terus jawab mboten niku mboten mungkin. Nggih mboten? Sampeyan cinta teng Rasul mboten? Cinta pasti ngono, mbok salat mbok ora. Saketipun pahami niki? Ibu-ibu cinta Quran, cinta pasti begitu jawabnya, walaupun tidak pernah baca Quran. Nah, ini antara ucapan dengan kenyataan tidak sama, maka cinta seperti ini tidak dikatakan benar. Cinta seperti itu tidak dikatakan. Kenapa? Cinta itu urusan hati. Amalan apa? Hati. Kalau lisan mengatakan, fakta menunjukkan beda, maka tidak dikatakan benar cintanya. Ya, tidak dikatakan benar cintanya. Oleh karena itu persoalannya sekarang adalah apakah kita sudah mencintai Allah? Karena cinta itu ada sebabnya nanti, Pak. Bagaimana cara mencintai sesuatu? Ada faktor-faktor yang mendorongnya. Agar dengan cinta itu, maka ketika cinta itu benar ada di dalam hati kita, maka semuanya akan berubah. Ibadahnya berubah, akhlaknya berubah, ya, ketaatannya berubah. Ya, Alan. Ya, jadi kecintaan itu akan menimbulkan sesuatu yang besar. Ya, cinta akan melahirkan sesuatu yang besar. Karena cinta itu ada tuntutan, ada konsekuensi ini pun. Napa konsekuensi cinta? Cinta harus sing dibutuhno cinta dalam cinta niku napa? Hah? Bukti. Ngoten lho. Ya. Masih sampean ngomong cinta nang istri niku ya dirungokno tok nek gak ono. Sama niku Mas ketesuk sampai bengi ngomong cinta-cinta ngedabrus ngono. Endi bukti nih? Ngomong cinta itu boleh, tapi mana buktinya gitu loh. Sehingga cinta ini Pak nanti menghasilkan keindahan. Ya, cinta itu menghasilkan apa? Keindahan. Kalau orang itu dilanda cinta, maka suasananya akan dipenuhi dengan keindahannya. Hari-harinya dipenuhi dengan keindahan. Karena dipenuhi dengan cinta. Seperti kalau kita dulu waktu manten baru itu, Masya Allah. Ya, indah semuanya. Indah semuanya. Jalan kemana-mana gandengan terus. Saiki dikipatno tangannya. Sejak macam-macam pada tua. Beda Pak. Makan ya sendok satu berdua gantian, wis nikmat karena dipenuhi dengan cinta. Wis pada tua ngene jijik ndelok sendok sing lanang. Sendok sapa iki? Sendokku. Wah, diucek ping 7 ini.
Ya, beda Pak, beda. Maka cinta itu akan melahirkan sesuatu yang sangat dahsyat. Cinta akan melahirkan sesuatu yang sangat dahsyat. Dikatakan oleh sebagian para ulama, cinta itu melahirkan keindahan. Satu. Yang kedua, melahirkan kekuatan. Melahirkan kekuatan. Yang ketiga, melahirkan motivasi. Semangat itu muncul. Semangat itu muncul. Sama dengan jenengan kalau ngaji-ngaji kan sebagian orang kan punya idola. Gimana? Nah idola sing ngaji rasanya piye? Masya Allah, disiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi cinta itu melahirkan apa? Motivasi, melahirkan semangat di dalam kehidupan. Ya, kemudian menuntut sebuah pengorbanan. Itu cinta. Melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Ya, cinta melahirkan sakinah, cinta melahirkan sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Itu diperoleh oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Makanya pekerjaan orang yang sedang mencintai pekerjaannya, dia akan menikmati pekerjaan itu. Ya, dia akan senang dengan pekerjaan itu. Dia bangga dengan pekerjaan itu. Dia tidak pernah bosan dengan pekerjaan tersebut kalau seseorang mencintai suatu pekerjaannya. Ya, makanya anak-anak bermain. Anak-anak senengnya yang senengnya anak apa? Hah? Anak-anak itu senengannya apa? Bermain. Maka kalau sudah main, anak nggak pernah capek, nggak ngerti pegel Pak. Kenapa? Karena dia cinta. Karena dia cinta. Maka cinta itu menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan cintanya itu. Capek hilang, bosen hilang, jemu hilang, ngantuk hilang, lapar itu dikalahkan oleh rasa cinta. Kalah Pak. Jadi cinta itu menimbulkan sesuatu yang sangat amat dahsyat, sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, Masya Allah, itu cinta, mahabbah. Makanya mboten heran menawi wonten sahabat yang kena panah, tubuhnya kena panah, waktu mau dicabut dia tahan dulu, jangan dulu, biarkan aku sholat. Di saat aku sholat cabutlah panah itu. Dia tidak merasakan rasa sakit. Iki cinta model apa? Coba dibandingkan sampai cintaku sampai saiki, gak ono apa-apa nih Pak. Gak ono apa-apa nih. Pecinta burung mboten eman ngetokno duit niku mboten eman. Lurus mboten? Burung piro regane dituku. Pecinta bunga itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini cinta. Ada orang pecinta modifikasi mobil, modifikasi sepeda motor. Ada Vespa niku dikai model kayak londo-londoan lho Pak. Tak takoni, ngeten iki tas pinten ngeten iki. Nek niki tok 4 juta. Hah? Ewer-ewer tok niku Pak, engko durung skuter ini lho. Sing digawe nggo bojone. Nek erengane niki lak ono Vespa dipasang apa iku jeneng? Apa iku? Ya wis ngono iku lah. Karo jenenge. Ya? Karena dia mencintai, mengorbankan 5 juta, 6 juta, 10 juta niku kelihatan apa? Sepele. Coba sampeyan infak 1 juta. 500.000 wis, gak usah. Wis 100.000 lho ngono lho. Sik dinyang terus. Mana itu cinta? Mana itu cinta? Nah, kalau udah begini ketahuan kita. Sehingga disinilah yang perlu. Cinta itu tidak langsung begitu muncul mengatakan saya cinta. Ada sebab. Maka ini yang penting untuk kita pahami. Bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan, bagaimana seorang muslim bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yok nopo carane? Pun kula nukelaken wonten ini kitab Ahbabullah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim di dalam muqaddimah kitab ini. Nomor setunggal,
Kalau seseorang ingin bisa mencintai Allah, ya, jadi nek wong kepingin bener-bener cinta, saged merasakan saya mencintai Allah dengan kecintaan yang benar. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran bitadabbur. Ya. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya dengan menghayati kandungannya. Wa yakhrisu, dan berusaha, ya, berusaha, liyafhamu ma'aniyahu, berusaha dengan keras untuk memahami makna-maknanya. Wa yaksuduhu, dan sesuatu yang dimaksudkannya. Ini nomor setunggal. Membaca Al-Quran, menghayati kandungannya, berusaha memahami makna-maknanya, dan memahami sesuatu yang dimaksudkannya. Pun dirasakno dhisik, apakah kita sudah mencintai Al-Quran ini? Sudah seneng baca Quran? Nih, ukurannya di sini dulu. Ukurannya teng mriki riyen, Pak. Mari kita lihat sebuah nasihat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, man ahabba, barang siapa yang merasa senang, an ya'lama, bahwasanya dia mengetahui, annahu yuhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang merasa senang kalau dirinya mengetahui bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi nek wong kepingin ngerti awake aku iki seneng karo Allah napa mboten, niku standare napa? Fal yandur, maka hendaklah dia melihat, hendaklah dia perhatikan. Fa in kana yuhibbul Quran, Masya Allah, ini apabila atau jika dia mencintai Al-Quran, fahuwa yuhibbullaha wa rasulah, berarti dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sentan dari nomor setunggal, nek wong niku seneng ngerteni nek awak iku seneng nang Gusti Allah, cinta nang Gusti Allah, hendaknya dia perhatikan, hendaknya dia simak apakah dia sudah mencintai Al-Quran atau belum. Wa in kana yuhibbul Quran, dan jika dia sudah mencintai Al-Quran, fahuwa yuhibbullaha wa rasulah, berarti dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Pun standar dievaluasi, apakah kita sudah mencintai Al-Quran. Nah, cinta Al-Quran itu buktinya napa mawon, Pak? Hah? Nek kula mbak seneng Quran, niku buktinya napa kemawon? Hah? Melazimi untuk membacanya. Maten, tidak ada hari yang terlewatkan kecuali saya pasti membaca Al-Quran. Tidak ada hari terlewatkan kecuali aku manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Terulang-ulang, murojaah hafalan-hafalannya. Seneng. Contohnya ini loh. Wong cinta nyanyi. Niku cinta tondoni apa tondoni? Ya nyanyi lambe ini niku. Lagi mboten? Umba-umba ya
nyanyi, nyapu-nyapu ya nyanyi. Nggih mboten? Iya. Naik sepeda motor, masang napa jenenge iki? NCT sing dirungokne napa? Nah, ngoten. Kenapa? Kan dia mencintai. Dia merasakan kebahagiaan. Lalu bagaimana panjenengan dengan saya mengatakan cinta kepada Allah? Al-Quran jauh dari telinga kita. Lisan kita kering daripada Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan cinta kepada Allah? Makanya kula mbek sampean gak sok ngerasakno nikmati ibadah. Salah satunya ini, Pak. Karena ternyata kita belum mencintai apa yang kita ibadahi. Saya berangkat ngaji setiap hari di warung-warung. Itu orang tegang, dangak kabeh, biasain diluk kabeh. Ternyata apa? Diluk bal-balan. Dangak panteng ngoten niku, Pak. Kadang-kadang dasi melok gerak gitu nih. Saking napa nih? Napa? Menikmati dan menghayati. Itu cinta. Sekarang kita nggak usah banyak pengakuan-pengakuan, bukti yang dibutuhkan ini. Ya, apakah kita mencintai Al-Quran? Kalau mencintai Quran, apa buktinya? Apa buktinya? Ini akan terungkap nanti, Pak. Maka disinilah yang kemudian kita rasakan. Kenapa kita sholat tidak bahagia? Kenapa kita zikir tidak merasakan kenikmatan? Dan tergesa-gesa ingin cepat selesai, ingin segera memutuskan. Ternyata kuncinya di sini, kita belum mencintainya. Wallah, kita belum mencintainya. Pekerjaan kalau dindalandasi dengan cinta dan di situ ada orang dicintai, itu orang berbetah-betahan. Napa berbetah-betahan itu? Berlama-lamaan dia akan melakukan. Kenapa? Tidak ada capek ketika kita melakukan amal, di situ ada orang yang kita cintai. Kenikmatan, keindahan itu menyatu di dalam hati. Konsentrasi dengan merasakan lezatnya kenikmatan melakukan tersebut. Itu karena dia melakukan diikuti dengan rasa cinta. Ibu-ibu duduk 10 menit, 1/4 jam nonton sinetron, niku bisa meneteskan air mata. Begitu sponsor muncul, gendeng, ngono, Pak. Dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Dia merindukan hadirnya kisah berikutnya. Anda lihat bagaimana keinginan untuk segera dimulai acara tersebut. Coba jenengan sakit ngerasa nih, bagaimana getaran-getaran cinta itu merasuk dalam hati kita pada saat kita mencintai sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu kegiatan, ada satu kebahagiaan yang mengalir dalam hati kita ini. Terus bagaimana ketika sudah menjelang waktu sholat, menjelang ada bacaan Quran, menjelang pengajian, berbeda, Pak. Nah, ini yang pertama. Maka latihlah kita, paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena itu salah satu bukti bahwa orang itu mencintai Allah. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullahu wa rasuluh. Kalau dia mencintai Al-Qur'an, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu bitaqarrubi ilallahi azza wajal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Biqiyamin nawafil, dengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu amalan-amalan sunnah ba'dal faraid, setelah dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Nah niku. Jadi supados panjenengan kali kula niku cinta dateng Gusti Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, sering mendekat. Ya, makanya wong tresna iku jalaran sangka. Nah, ngoten. Iku duduk hadis lho nggih. Enggak sampean dol riwayate pundi Ustaz? Ora petuk. Tapi niku bener napa salah? Bener. Sing hati-hati sampean.
Makanya kula mbak sampean barangkali mengambil pembantu, mengambil karyawan, ya satu misalnya ibu punya karyawan laki-laki atau sopir, kadang-kadang ketoke pertama mboten napa-napa. Begitu sering kali metu bareng, tengok-tengok bareng, curhat, sharing, dirungokno kok penak, iku nglenyer. Napa nglenyer niku? Mengalir perasaan niku, Pak. Makanya wong tresno niku jalaran saka kulino. Nah, apakah kita sudah menjaga amalan-amalan sunnah? Ya, sudah berusaha untuk menegakkan, melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Karena perbuatan tersebut itu akan mengantarkan menuju derajat kasih sayang setelah kecintaan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan riwayat Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in. Ya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu kepadaku ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi, yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi ngeten kesimpulannya hadis, potongan hadis niki nggih, kesimpulannya potongan hadis niki, amalan wajib niku lebih dicintai oleh Allah dengan amalan daripada amalan sunnah. Nah, sebagian para ulama niku berpendapat hadis ini yang dijadikan dalil. Mbok menawi sampean sholat sunnah, begitu jenengan sholat sunnah dikumandangkan iqamah, batalkan sholat sunnahnya. Berdasarkan dengan hadis ini. Kenapa? Melaksanakan amalan wajib lebih dicintai oleh Allah dari amalan sunnah. Makanya baik kula mbek sampean pas qomat, pas sholat sunnah, ya, baru rukuk, kemudian tiba-tiba napa? Iqamah dikumandangkan, maka batalkan sholat sunnahnya dan kita mengikuti sholat wajib. Ya, enggak usah ditutuk-tutuk nih ya, kecuali kalau kita sudah sujud yang terakhir. Tidak apa-apa dilanjutkan. Niki dalilnya. Maka cara yang kedua supaya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah bin nawafil, dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah niki monggo dicencing TKT ya, dirapat nih niate, dikuatkan azamnya, dimulai membangun amalan-amalan sunnah. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Saya sering melihat ya, dan ini nasihat bagi teman-teman semua, kadang-kadang kita sembrono, Pak. Wis krungu adzan ku sik santai ngene. Enggak bener ini. Kenapa? Kita akan kehilangan amalan sunnah. Ngoten lho, aja dibiasaaken kelangan sunnah niku pun dibiasaaken. Karena kalau kita sudah merasa biasa kehilangan gak sholat sunnah, engkau rumoso enak gak sholat sunnah. Dan kalau sudah kehilangan sholat sunnah, terbiasa tidak sholat sunnah dan tidak merasa sedih, niku tanda-tanda hatinya sakit. Napa tanda-tanda hati yang sakit? Ketika kehilangan amal-amal harian, dia tidak merasa susah dan bersedih hati. Niku tondo-tondo nih hatinya sudah sakit. Ya, sama dengan kula mbek sampean gak tahu oleh sop pertama, kok gak susah? Ini ada masalah, Pak. Sampean lihat bagaimana para sahabat dulu untuk mendapatkan sop pertama. Pripun kisahnya? Pernah baca hadisnya? Pernah baca hadisnya? Pripun? Rebutan apa mboten? Rebutan apa mboten? Kata Nabi mengatakan seandainya mereka tahu keutamaan sop pertama di dalam sholat Isya, maka mereka akan berebut, mereka akan datang di dalam masjid tersebut walaupun datang dengan merangkak. Ini saking utamanya sop pertama. Nah, karena itu tadi, Pak,
kesembronoan, keteledoran panjenengan dengan kita, ya akhirnya napa? Gak tahu oleh sop pertama niku gak rumongso salah. Mestinya rumongso salah. Karena merasa rugi kita. Nah saat ini diyakini di sop pertama dengan sop kedua niku beda apa derajatnya? Benten apa benten? Benten. Makanya di kampung-kampung Pak masih walaupun salam si oleh sop pertama. Benten. Soalnya kan sing sholat. Ya, nek masjid-masjid kan ewangi niku masih walaupun salam ya masih oleh sop pertama. Ya insyaallah. Jadi niki pun dibiasakan nggih, pun dibiasakan, dilatih. Begitu mendengar sebelum sudah masuk adzan itu sudah siap-siap. Begitu adzan selesai kita sudah siap sholat sunnah. Banyak manfaat dan faedahnya. Beda Pak nggih, sangat bedakan. Kata si Abdul Razak, orang yang ujuk-ujuk langsung sholat wajib dengan orang yang mempersiapkan dari awal, hatinya sudah siap untuk sholat, iku rasanya beda. Jadi wong niku nek dari awal sudah mengikuti sholat wudu dulu, mari ngoten sholat sunnah dulu, mendengarkan adzan, lalu diikuti dengan sholat sunnah setelah adzan. Dia sempat berdoa antara adzan dengan iqamah, kemudian iqamah dan sholat, itu hatinya sudah siap menghadap kepada Allah. Yang diawali dengan beda dengan teko dalan ujuk-ujuk wudu langsung, itu beda rasanya. Beda rasanya. Dan ini monggo dipun biasaaken. Ya ngeten niki sing garai napa niku Allah mencintai kita dan Allah menolong kita. Pun nggih, nomor kali napa? Taqarrub kepada Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Monggo dilumpur lampahi, monggo dipun lampahi. Yang ketiga, an lazima dzikrullahi ta'ala fi kulli hal. Ya, bil lisan wa bil qalbi wa bil amali. Ya, senantiasa membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Masya Allah. Ya, membiasakan zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan. Masya Allah. Maka falhasilul mahabbah, hasil dari kecintaan tersebut, saya ulangi, hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil zikirnya. Hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil zikirnya. Nih, makanya ini kalau zikirnya dia tidak merasakan nikmatnya zikir, maka pun dia tidak bisa merasakan cinta itu. Kualitas cintanya itu disesuaikan dengan hasil kualitas zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya kula mbek sampean kadang-kadang niki umat Islam niku kebagian lho, Pak. Ono sing berlebihan di dalam melaksanakan, ono sing berlebihan di dalam meremehkan. Lho ngaten. Sama dengan ziarah niku. Bapak ziarah. Menungso niku konten kali niki, sing situk berlebihan ziarah, sing situk gak blas. Kula mbek sampean katut sing pundi? Sing gak blas. Salah apa bener? Salah. Lho ngaten. Bukankah ziarah itu disyariatkan? Kita komentari orang-orang ziarah. Ya memang salah. Karena ziarahnya berlebihan sampai menjadikan ibadah yang luar biasa. Dijadikan apa itu? Mabruk. Mencari keberkahan. Sehingga amalan-amalan sunnah itu telah ternodai dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, ternodai dengan amalan-amalan kesyirikan. Sementara kita saking hati-hati ini ziarah sampai gak belas. Nah, sing situ
dosanya karena berlebihan di dalam ziarah, yang satu dosanya karena meremehkan. Wal iyadzubillah. Ayo ditandani. Sholawat juga begitu. Sing situ berlebih-lebihan sampai sholawat toko Kanjeng Nabi sik kurang gawe dhewe. Lho ngoten. Saking napa nih? Saking napa nih? Saking semangatnya dan saking senengi maca sholawat. Nah, sebagian kula mbek sampean gak belas lho ngono. Ayo dievaluasi. Sampai ada teman-teman, makanya kalau ada teman-teman nge-share malam Kamis itu, malam Jumat, ya, malam Jumat dianjurkan amalan. Kan ada dia biasanya kalau di grup kita itu ada Dokter Angga namanya. Itu kalau malam nggih, Mas Ani nggih, itu malam Jumat itu mesti napa? Nge-share nih, Pak. Malam Jumat disunahkan memperbanyak baca sholawat, dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Monggo ikhwan-ikhwan, ini Jumat berkah. Ojo mikir panganan itu doa. Ya, ojo mikir panganan itu doa. Al-Kahfi hilang, baca sholawat hilang. Padahal itu saat yang paling bagus untuk baca sholawat. Ternyata kita juga lewatkan juga. Berapa banyak nanti amalan-amalan yang kita tinggalkan ini ya ikhwah. Berapa banyak lagi sunnah-sunnah yang akan kita tinggalkan. Masya Allah. Ini nek mboten dimutaken, nanti panjenengan menjadi kebiasaan meremehkan amalan-amalan yang utama. Kenapa? Ini bisa mengantarkan seseorang untuk mencintai Allah. Ini bisa mengantarkan orang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan cinta itu di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isa ya? Ya, coba kita jeda adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Ya, jadi kita lanjutkan. Poin pinten wau? Poin ketiga. Surat An-Nisa ayat 103. Surat 4 ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Iya. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dipun sebutaken makna fadkurullaha, hendaknya engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini pun dipun tafsiraken hendaknya engkau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika kamu safar maupun ketika kamu mukim, baik ketika kamu di darat maupun ketika kamu di lautan, baik ketika kamu sehat maupun ketika kamu sakit, baik ketika kamu lapang maupun di saat kamu sedang sibuk, ya, baik kamu berdiri maupun sedang duduk. Artinya fadhkurullaha fi kulli sya'nikum. Ya, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaanmu. Dalam setiap keadaanmu, dalam setiap posisimu. Jangan kau tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kamu kepada Allah. Ini jalan yang ketiga agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di napa niki jenenge, dijaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya adalah apa? An ya'lama, hendaklah kita mengetahui, menyaksikan, ya, tentang apa? Tentang ihsanuhu, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'amuhu, dan kenikmatan-kenikmatannya yang telah Allah berikan kepada kita, zahiran wa batinan, baik yang lahir maupun yang batin. Pun niki, ya, salah satu jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba mencintai Allah adalah apa? Mengetahui dan menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang maha baiknya Allah, maha dermawannya Allah, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Melihat dengan renungan-renungan yang besar. Dengan renungan-renungan yang besar. Syekh Shalih Fauzan nalikane mentafsirkan surat Al-Fatihah ayat kalih, ya, ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi apa? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata beliau? Fihal mahabbah. Di dalam ucapan alhamdulillah niku terdapat cinta. Fihal mahabbah. Di dalam kalimat tahmid dalam surat Al-Fatihah itu mengandung apa? Mengandung cinta. Karena pujian itu bentuk daripada cinta.
Orang kalau mencintai pasti dia memuji. Kenapa Allah dicintai dan kenapa Allah dipuji? Maka dijelaskan oleh beliau, li'annallaha mun'imun. Kenapa Allah dipuji dan dicintai? Karena Allah adalah zat yang telah memberi nikmat-nikmat. Li'annallaha mun'im. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang telah memberikan seluruh nikmat. Seluruh nikmat. Kemudian beliau mengatakan wal mun'im yuhabbu. Wal mun'im yuhabbu. Dan sudah selayaknya, sudah sepatutnya zat yang telah memberi nikmat itu untuk dicintai. Saya ulangi, sudah sepatutnya, sudah selayaknya orang yang memberi nikmat itu untuk dicintai. Sudah sepatutnya. Kemudian ala qadri in'amihi, ya, jadi sudah sepatutnya orang yang memberi nikmat itu dicintai ala qadri in'amihi, sesuai dengan kadar nikmat yang telah diberikan. Artinya apa? Mencintai dan memuji sesuatu niku disesuaikan dengan kadar apa? Pemberiannya. Kalau pemberiannya semakin banyak, ucapan sanjungannya, ucapan pujiannya juga banyak. Lho ngeten. Di wong niku ngeten, Pak. Sama dengan kita itu. Yang dikatakan oleh beliau ketika dijelaskan dalam tafsirnya itu, fitrah manusia itu pasti mencintai, saya ulangi, fitrah manusia itu akan mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Betul apa ini? Dalam itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu akan seneng nyenengi orang yang berbuat baik kepadanya. Besar kecilnya cinta orang kepada orang yang berbuat baik tadi tergantung apanya? Besar kecilnya pujian, besar kecilnya cinta tergantung dari besar kecilnya pemberiannya. Lha ngaten. Kalau pemberiannya itu semakin besar, maka pujian dan cintanya juga semakin besar. Ayo coba sampean rasakno, jenengan dengan saya sakit opname. Sakit opname. Kemudian ada teman datang. Teman datang. Ini kita bicara fitrah loh ya. Kita bicara fitrah. Atau kerabat datang. Biasanya kan mboten ngelentung Mbak biasanya. Mbok nek nyambangi wong loro niku mesti nggawa oleh-oleh. Nek kang ngono amplop. Gitu. Nah, begitu napa jenenge ngamplopin jenengan terus sampean buka ana sing 20.000, ana sing 200. Sampeyan ngrasakno nrimo dhuwit 20 mbek 200 iku beda napa mboten? Hah? Mboten. Mboten beda, mati rasa sampean. Ayo. Beda, Pak. Niku fitrah. Ngeten lho. Niku fitrah. Tetangga juga begitu. Siapa di antara tetangga kita yang paling kita kagumi, yang paling kita senangi, yang paling banyak berbuat baik kepada kita? Niku fitrah. Niku fitrah. Saged dipaham niki? Makanya kalau kita itu kehilangan tetangga, entah mati, entah pindah tempat, entah hijrah, kalau tetangga itu tidak ada kebaikan bagi kita nggak sedih kehilangan itu. Sama dengan ustadz itu, nah ustadz itu jarang kita, ya biasa gitu loh, walaupun, tapi kalau kita merasa dia banyak kebaikan yang kita dapatkan, rasanya beda Pak, beda rasanya. Ya, Masya Allah. Ada teman saya itu ada punya putra 3.
Terus putranya yang kedua niki meninggal. Lah sing kedua niki dari 3 putra niki dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Nek cara Jawa niku dadi sikile wong tuane, dadi tangane wong tuane. Ya arek niki ngerteni gak karu-karuan. Nah sing siji niki nggodhoe pol-polan. Ndableke pol-polan. Lho ngoten niku lho. Tangga-tangga niku sampai merasakan dia mendapatkan kebaikan dari anak ini. Jadi tangga-tanggane sing pun sepuh-sepuh niku sing anake gak patek teges-teges niku. Ya, jadi nek kepingin berobat, kepingin apa niku kontrol sakit, kepingin nggih ngongkon nare niki. Ngongkon keponakan ini. Ya Pak, putranya bapak ini yang meninggal tadi. Begitu menangis itu seperti kehilangan anaknya sendiri. Kenapa? Mariki wis gak ono sing dikongkon jare ngoten. Bayangno kebaik, nangis ndak karu-karuan. Sing sampean tangisi napa Bu? Mbah ngoten. Dan kalau selama niki nek sakit garek niki, lo arek cilik-cilik barang niki lo nangis sih gak karu-karuan Pak. Tak tangis tak takoni sing arek cilik tonggo-tonggo nih. Sampean mati niki opo? Nggih, sedetianku sae kali kula. Wong kacingi berangkat kerja niku lho. Kate berangkat kerja utawa kate medal teng pundi ngoten niku. Arek cilik melok, ya leren ngoten niku Pak. Engko diuterno dilu wis meneng wong arek cilik niku. Lha iku sing garai napa? Arek cilik niku merasa kehilangan, orang-orang di sekitarnya merasa kehilangan. Itu menimbulkan cinta. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dia patut dipuji, patut. Dia patut dicintai, patut. Besar kecilnya pujian dan cinta tergantung besar kecilnya apa? Pemberian. Itu fitrah manusia. Niku fitrah manusia. Nah kalau kita melihat orang yang banyak berbuat baik kepada kita, memberi perhatian kepada kita, sering nanya kita, memberi motivasi dan nasihat yang maslahat kepada kita, itu saja kita sudah merasa hutang budi kepadanya. Ya, itu sudah kita kagumi dia, sudah kita puji-puji dia akan kebaikannya. Sekarang siapakah yang lebih banyak pemberiannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Hah? Siapa yang lebih banyak pemberiannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau fitrah kita masih ada, tentu fitrah ini akan menghantarkan kita, tidak ada yang lebih patut untuk kita cintai. Tidak ada yang lebih patut untuk kita dahulukan dipuji dibandingkan dengan memuji Allah dan mencintai Allah. Kenapa? Karena pemberiannya tidak bisa dihitung kepada kita ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita buka surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Insya Allah. Allah katakan di 2 kalimat berikutnya. Ya, Allah katakan apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah memberi apa saja yang kamu butuhkan. Coba dievaluasi Pak. Nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan kepada Allah dengan yang belum, itu seimbang apa mboten? Sing sampun dipun paringaken kali nikmat sing dereng disampaikan. Niku seimbang napa mboten? Mboten seimbang. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang telah kita dapatkan. Sing kula butuhno niki pun diparingaken kabeh kalian Allah. Tinggalannya 1-2 aja kan? Seandainya pun kita berdoa tidak dikabulkan, itu hanya 1-2 saja. Dan itu bisa jadi tidak diberikan kepada kita itu bentuk kebaikan Allah kepada kita. Ya, coba jenengan renungkan, ya. Allah katakan
wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberikan semua yang kamu minta, semua yang kamu butuhkan dalam hidup sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Sampai kemudian ayat berikutnya mengatakan, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup. Niku saking dudunun apa nih? Saking banyaknya nikmat, sampai wonten satu ayat, wonten ada satu surat yang mengulang-ulang sampai 30 kali Allah menanyakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad, diulang sampai 30 kali diulang. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Nah niki bapak-bapak ibu-ibu, maka kita telaah, kita rasakan, kita simak, kita perhatikan dengan ilmu, dengan akal, dengan hati, dirasakni bagaimana kebaikan-kebaikan Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita ini. Nah ini apabila kita melakukan hal yang demikian, maka insya Allah Allah berikan lahir untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bermajelis dengan orang-orang yang mencintai Allah. Ya. An yajlisa, hendaklah kita bermajelis dengan orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang benar keimanannya. Ya, mengambil perkataan mereka yang baik, mengambil keteladanan yang soleh dari mereka. Maka ketika kita sudah akrab dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengannya, mengambil faidah ilmu dan perkataannya, maka insya Allah dengan seringnya kita duduk bersama mereka, itu akan lahir kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ijtinabu an sabab, menjauhkan diri dari segala sebab ya, menjauhkan diri dari segala sebab am yamna'a an baina qalbahu wa baina Allah azza wa jal, menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjauhkan diri dari sebab yang akan menghalangi antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjauhkan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri apa saja yang dibenci oleh Allah. Nah ini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang apabila kita lakukan insya Allah akan melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun konsekuensi yang kedua, poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita mencintai Allah. Kalau tadi cara agar mencintai Allah, sekarang untuk membuktikan cinta kepada Allah itu apa yang harus kita perbuat?
Ini poin kedua akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.